Selamat pagi, Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Setiap orang pasti pernah menderita. Apakah kita akan putus asa, bersungut-sungut, atau mungkin kita akan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain? Dalam nas ini, Paulus dan Silas dihukum, dimasukkan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil Kristus. Sebelum dimasukkan ke penjara, mereka berkali-kali didera. Itu kita baca dalam ayat 23. Lalu dimasukkan ke penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 24. Ini menunjukkan penjagaan yang ketat, yang sungguh-sungguh terhadap mereka. Dalam situasi yang demikian, meskipun mereka menderita dalam hukuman penjara itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ternyata kesusahan, penderitaan yang mereka alami tidak menyurutkan hati, semangat, bahkan sukacita mereka untuk memuji Tuhan. Mereka justru memakai situasi itu agar orang lain, orang hukuman lain mendengar mereka. Itu menunjukkan keteguhan iman Paulus dan Silas kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Artinya, mereka menyerahkan segala perkara yang mereka hadapi dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan memberi kekuatan kepada mereka, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang mereka alami adalah baik dan akan membawa dampak yang baik juga bagi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Dalam ayat 26 dikatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyah, pintu penjara terbuka, dan semua belenggu terlepas. Dan puncaknya, kepala penjara yang menjaga mereka percaya kepada Tuhan. Dia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, melalui nas ini kita diingatkan untuk tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan, tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan bekerja membawa kita kepada sukacita. Bahkan bukan hanya kita, orang lain yang di sekitar kita juga. Apapun perkara yang kita hadapi, kita akan menghadapi bersama Tuhan. Tetap berdoa dan memuji Tuhan. Maka semuanya akan menjadi baik. Baik untuk diri kita dan bisa juga baik bagi orang lain di sekitar kita. Dengan berdoa dan memuji Tuhan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu setia, berdoa dan memuji Engkau,
sehingga apapun yang kami alami mendatangkan kebaikan bagi kami, kebaikan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.